Baik, selamat pagi untuk kita semua, selamat sahabat, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Kita akan memulaikan Bible study kita pada pagi ini. Hari ini hari Sabat tanggal 22 November tahun 2025. Kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Kebahagiaan Sejati atau Step to Christ. Dan seperti kita ketahui ya, kita sekarang sudah masuk di chapter 3 atau langkah ketiga dalam langkah untuk menuju kepada Kristus. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menuju kepada Kristus, dan kita tahu di chapter terakhir atau chapter 10 ya, itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi rahasia kebahagiaan sejati adalah bagaimana kita berada dalam Kristus. Dan bagaimana kita berada dalam Kristus, kita sudah melewati beberapa langkah ya. Langkah pertama atau chapter 1 kita sudah belajar bahwa bagaimana untuk datang kepada Kristus, kita harus melihat akan kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Dia mati untuk kita. Ini semuanya kalau mau dibilang apa yang Tuhan lakukan semuanya untuk kebaikan manusia. Ketika Dia menciptakan bumi ini, menciptakan manusia, dibilang semua yang Dia ciptakan adalah untuk kebahagiaan manusia. Dia mau manusia berbahagia. Itu adalah tujuan Tuhan adalah manusia berbahagia ya, manusia berbahagia. Dan kalau Dia mau kita berbahagia, tentu kalau sebaliknya kita tidak berbahagia, itu juga membuat Dia sedih ya. Jadi Tuhan mau selalu untuk kita berbahagia, tidak mau kita sakit, Dia mau kita sehat. Itulah yang eh, menjadi tujuan Tuhan ya. Langkah kedua tentang orang berdosa membutuhkan Kristus. Kita sudah tahu bersama akan kita punya status ya saudara-saudara. Kita ini orang berdosa, dan ketika kita jatuh dalam dosa, ini dibilang uh, selfishness took the place of love. Bagaimana cinta diri ya atau keegoisan mengambil alih dari kasih. Jadi kalau dulu di dalam diri kita sebelum berdosa itu selaras dengan Tuhan ya, selaras dengan Tuhan. Ada kasih, ada charity dalam diri kita. Tetapi ketika kita berdosa, tempatnya kasih itu digantikan oleh cinta diri. Makanya sekarang yang ada dalam diri saya dan saudara-saudara adalah cinta diri. Adalah iya, semua untuk saya ya. Untuk bagaimana bagaimana saya yang mendapatkan keuntungan. Saya nggak mau justru kalau melihat orang lain yang dapat keuntungan, saya cemburu ya atau iri kalau melihat orang lain berhasil atau melihat orang lain lebih dari saya, ada cemburu dalam diri saya, dan itu natural ketika kita jatuh dalam dosa. Karena kita ini apa? Cinta diri. Dan kita harus tahu itu ya saudara-saudara, bahwa kita ini orang-orang yang cinta diri atau egois ya. Kita ini orang yang egois. Nah, apa yang harus dan kita ini dibilang kita ini tidak pernah akan berbahagia ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bersembunyi dari hadirat Tuhan. Itu ciri-ciri ketika orang apa? Berdosa ya, ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan dibilang persekutuan dengan Tuhan tidak membawa kebahagiaan. Makanya katanya orang berdosa bila masuk dalam kerajaan surga, mereka tidak akan berbahagia di surga. Dan dibilang kemuliaan Tuhan akan seperti api yang menghanguskan mereka. Jadi mereka akan lebih memilih, orang berdosa akan lebih memilih untuk masuk ke neraka daripada apa? Masuk ke surga sebenarnya. Karena mereka akan tersiksa di surga. Itulah yang terjadi ya saudara-saudara. Dan dibilang manusia tidak ada kekuasaan sedikit pun untuk membuat dia bisa terhubung dengan surga. Tidak ada. Makanya dibilang harus ada kuasa dari luar yang akan apa menolong manusia ini. Dan kita sudah pelajari ya di chapter 2, kuasa itu adalah Kristus ya. Ini kita lihat ya. Ini kalau saudara-saudara bisa lihat ya.
Dia bilang harus ada kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru yang berasal dari atas, sebelum manusia dapat diubah dari dosa kepada kekudusan. Dan kita sudah belajar ya, kuasa itu adalah Kristus. Hanya kasih Kristus, hanya kasih karunia-Nya yang sanggup menghidupkan kembali kemampuan jiwa yang telah mati dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Dan ini seperti kita sudah pelajari ya waktu lalu, di mana sama seperti ketika Yakub, ketika dia melarikan diri dari rumah karena dikejar oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau, dan dia tertidur di padang gurun ya, tertidur di padang gurun, tertidur di lantai beralaskan batu sebagai bantalnya, dan dia mendapatkan penglihatan atau mimpi ya, di mana ada tangga yang dari bumi dan ujungnya sampai ke surga. Dan di tangga itu malaikat Tuhan apa? Naik turun. Dan tangga itu adalah Kristus. Kristus adalah yang menghubungkan bumi dan surga. Kristus adalah seperti katanya jembatan yang menghubungkan bumi dan surga yang terputus oleh jurang karena akibat dosa. Dan ini kita melihat ya bagaimana kita ini orang berdosa sangat-sangat membutuhkan Kristus. Sangat-sangat membutuhkan Kristus. Jadi langkah kedua ini kita harus tahu bahwa apa? Kita membutuhkan Kristus. Pertama kita harus tahu bahwa kita ini berdosa dan orang berdosa itu membutuhkan Kristus. Sama seperti seorang yang sakit parah, seorang yang sakit dia membutuhkan apa? Dokter. Hal yang harus dia ketahui adalah bahwa dia sakit. Ketika dia mengetahui bahwa dia sakit, dia merasa perlu, saya memerlukan dokter untuk menyembuhkan saya. Begitu juga dengan kita, manusia berdosa adalah kita harus tahu keberdosaan kita dan kita membutuhkan Kristus untuk bisa dikuduskan, untuk bebas dari dosa ini. Jadi itu adalah langkah kedua, mengetahui keberdosaan kita dan merasa bagaimana kita membutuhkan apa? Kristus sebagai satu-satunya jalan keluar kita ya, jalan keluar kita. Itu yang dibilang di situ. Dan saya mau baca ya ini satu kalimat terakhir dari chapter 2 yang sudah kita pelajari waktu lalu. Ini dibilang, oh, marilah kita merenungkan pengorbanan yang menakjubkan yang telah dilakukan bagi kita. Marilah kita berusaha menghargai pekerjaan dan tenaga yang dicurahkan surga untuk menebus yang hilang dan membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Terus kita lanjut ya di bawah ini dibilang, tidakkah kita akan menghargai kemurahan Allah, apalagi yang dapat dilakukannya bagi kita? Aduh, saudara-saudara ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan ini mau kita untuk selamat. Tuhan ketika menciptakan dunia ini, Dia mau kita berbahagia. Dia ciptakan semuanya tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan bintang, binatang-binatang, semuanya untuk kebahagiaan manusia. Tetapi ketika manusia memilih untuk berdosa, untuk melanggar, manusia memilih untuk melanggar, apa yang terjadi? Tuhan lakukan semuanya, segala sesuatu untuk bisa membuat manusia kembali kepada eh, keadaan sebelum mereka berdosa. Dia mau menyelamatkan mereka ya, kembali untuk supaya manusia ini bisa berbahagia. Apa yang dia lakukan? Dia rela apa? Dia rela mati untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dan dibilang ketika Bapa mengirim Kristus ke dunia ini, dibilang apa? Dia mengirim seisi surga. Dia mempertaruhkan seisi surga demi keselamatan kita. Makanya dibilang sini, apalagi yang dapat dilakukannya bagi kita, apalagi saudara-saudara yang bisa dia lakukan, semuanya sudah dilakukan untuk keselamatan kita. Itu harus yang kita lihat ya saudara-saudara. Kita harus lihat kebaikan Tuhan ini. Kita harus lihat bahwa kebutuhan kita hari ini ya saudara-saudara. Biarlah dengan ketika kita lihat bahwa kita ini berdosa, kita lihat kebaikan Tuhan ini. Dan kita mau rela untuk datang kepada Tuhan. Rela untuk datang kepada Tuhan. Dan dibilang makanya ini ajakan bagi kita di chapter 2 di bagian terakhir dibilang, marilah kita menempatkan diri
dalam hubungan yang benar dengan Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Amazing ya, ini yang luar biasa. Marilah kita menggunakan sarana yang telah disediakan bagi kita agar kita dapat diubahkan menurut gambarnya dan dipulihkan ke dalam persekutuan dengan malaikat-malaikat pelayanan dalam harmoni dan persekutuan dengan Bapa dan Anak. Ini yang sudah kita pelajari, saudara-saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk kita ya, untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Tidak ada yang belum dilakukannya bagi kita. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk ke bagian langkah ketiga adalah pertobatan. Tapi mungkin saudara-saudara ada yang mau tambahkan atau ada yang komentar dari apa yang kita pelajari waktu lalu di chapter 2. Oke, baik. Kalau belum ada kita akan mulai ya di chapter 3 ini tentang pertobatan atau repentance. Jadi kadang-kadang saya pikir ya saudara-saudara, langkah kepada Kristus itu, langkah pertama itu adalah bertobat ya saudara-saudara. Ini tetapi setelah baca ini ternyata bertobat itu bukan langkah pertama. Bertobat itu ternyata bukan usaha kita untuk datang kepada Kristus. Dan ini chapter ini kalau saya baca sejauh ini, aduh ini sangat luar biasa ya saudara-saudara. Ini pernah saya baca dulu tapi setelah baca lagi ini sangat luar biasa dia, sangat powerful sekali ini tentang pertobatan ini. Oke, mari kita mulai ya saudara-saudara. Dibilang, bagaimana seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana seorang berdosa dapat dibuat benar? Hanya melalui Kristus kita dapat dibawa selaras dengan Allah dengan kekudusan. Nah, ini sudah kita pelajari ya di chapter 2. Hanya melalui Kristus kita dapat dibawa selaras dengan Allah. Kristus satu-satunya jalan. Tetapi ada pertanyaan nih bilang, tetapi bagaimana kita dapat datang kepada Kristus? Bagaimana kita dapat datang kepada Kristus yang adalah satu-satunya jalan? Terus dibilang, banyak orang menanyakan pertanyaan yang sama seperti orang banyak pada hari Pentakosta. Ketika setelah diyakinkan akan dosa, mereka berseru, "What shall we do?" Apakah yang harus kami perbuat? Jadi untuk selamat, apakah yang harus kami perbuat ya? Ini dia pertanyaan ini ya. Atau bagaimana supaya kita dapat datang kepada Kristus? Apa yang harus kami perbuat? Kata pertama dari jawaban Petrus adalah bertobatlah. Kisah 2 ayat 37 dan 38. Pada kesempatan lain tidak lama sesudah itu ia berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat datang kepada Kristus yang satu-satunya jalan keselamatan adalah bertobat. Dan kita akan lihat pertobatan itu, bagaimana itu pertobatan itu ya saudara-saudara, kita akan lihat. Dia bilang, pertobatan mencakup kesedihan karena dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat kejahatannya sampai kita berpaling darinya di dalam hati. Sampai kita berpaling darinya di dalam hati, tidak akan ada perubahan yang nyata dalam hidup. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita lihat ya, ini definisi sebenarnya kalau lihat ini adalah definisi dari pertobatan ya. Pertobatan itu adalah kesedihan karena dosa dan berpaling dari dosa itu. Terus ini kalau kita lanjut ya, ini kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat kejahatannya. Jadi kita lihat katanya the sinfulness of sin ya, kita melihat keberdosaan itu atau kekejian dosa itu. Baru kita berpaling dari dosa itu di dalam hati kita. Terus
akan ada apa? Perubahan yang nyata dalam hidup. Itu adalah definisi dari pertobatan ya. Ini kesedihan karena dosa, kesedihan karena dosa dan berpaling dari dosa itu ya. Di dalam hati yang paling dalam ya, saudara-saudara. Terus dibilang, banyak orang gagal memahami hakikat pertobatan yang sejati. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan bahkan melakukan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa kesalahan mereka akan mendatangkan penderitaan atas diri mereka sendiri. Tetapi ini bukanlah pertobatan dalam arti Alkitabiah. Mereka meratapi penderitaan yang datang akibat dosa, bukannya dosanya sendiri. Aduh, saudara-saudara, ini yang sering terjadi ya, saudara-saudara. Kita ini bertobat karena takut konsekuensi yang akan datang kepada kita. Kita takut kita datang bertobat kepada Tuhan karena takut, aduh, akibat saya punya dosa ini. Bukan kita melihat karena dosa ini keji sekali, bukan karena itu. Kita bertobat karena apa? Kita takut akan ada dia punya apa? Ganjaran akibat dosa kita itu. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Kita baca lagi ya. Mereka meratapi penderitaan yang datang akibat dosa, bukan dosanya sendiri. Kita bertobat karena takut kita akan dihukum, bukan karena kita bertobat karena kita lihat dosa yang saya sudah perbuat sangat keji. Bukan itu. Bukan itu. Jadi inilah yang selalu atau banyak orang yang mungkin saya dan saudara juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Bertobat karena takut dihukum, bukan karena kejinya dosa yang saya sudah lakukan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Mari kita renungkan ya. Ini apakah pertobatan saya selama ini seperti ini? Dan saya lihat saya pribadi memang seperti itu ya. Saya bertobat karena saya takut akan ganjaran akibat dosa saya. Bukan karena saya melihat kejinya dosa saya. Itu yang selama ini kita lakukan ya saudara-saudara. Mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan tentang pertobatan ini. Di mana kita bertobat karena kita takut karena hukuman, bukan karena kejinya dosa yang kita lakukan. Oke, Kalau ya silakan, silakan. kita ingat waktu kita masih kecil dulu, mungkin kita punya mama papa enggak pernah bilang kalimat yang kita mau bilang, tapi kita suka dengar orang tua bilang, kalau ngana berdusta atau ngana bikin apa enggak mau masuk surga. Iya, Ingat, Li? iya, Atau iya, kalau ngana bikin ini masuk neraka gitu. Jadi untuk mau tegur anak-anak apalagi, jadi istilahnya kalau mau ditegur, dibilang kalau kamu bikin ini, enggak mau masuk surga atau enggak mau masuk neraka. Jadi motif kita itu istilahnya untuk mengikuti Tuhan, karena nanti kalau kita enggak ikut Tuhan, kita masuk neraka, enggak mau masuk surga, iya, seperti itu. Jadi akhirnya kita bertumbuh dewasa, apa yang kita lakukan, misalnya contoh, kita misalnya ya, kita enggak mau makan makanan yang tidak sehat contoh. Kenapa? Oh ya, nanti kalau kita makan ini, kita sakit ini. Nanti kalau jadi semuanya itu kita lihat itu adalah pertobatan pun berdasarkan selfish motive gitu ya. Maksudnya betul, betul. nanti saya gitu, saya. Tapi justru kalau pertobatan yang sejati yang benar-benar bertobat gitu, kita harus renungkan kasih Tuhan. Apa sebenarnya dosa itu sendiri gitu. Coba pikirkan dosa itu apa? Dan apa akibat dari dosa itu gitu. Dan apa akibat kalau saya bikin itu? Apakah saya bikin itu apa maksudnya gimana gitu. Kalau kita enggak lihat betapa kejinya dosa itu, apapun yang kita bilang oh kita bertobat itu sebenarnya bukan pertobatan itu. Itu palsu ya, pertobatan Ya, palsu, bukan pertobatan sejati. Jadi misalnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kita sudah bikin ini nih, kita akui saya punya dosa. Nah, kita step back. Saya akui saya punya dosa,
Terus apakah itu kenapa saya akui? Apakah saya ngerti dosa yang saya bikin itu? Apa akibatnya itu? Atau saya mengakui dosa atau membuat sesuatu karena nanti saya gitu loh. Jadi kalau sudah semuanya motifnya itu saya, that is not a true repentance. Untuk betul-betul bertobat yang sejati, memang betul-betul harus mengerti kejinya dosa itu apa. Dan mungkin untuk mengerti kejinya dosa itu, kita mungkin kembali ke chapter 2 dengan 1. Iya. Bagaimana Tuhan Yesus itu mati dan memberikan satu-satunya untuk dosa itu gitu. Bagaimana anak Bapa satu-satunya mati untuk dosa dan seluruh alam semesta ini dipertaruhkan untuk dosa itu gitu. Nah, waktu kita lihat betapa mengerikan dosa itu, nah itu disitulah kita nggak mau, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, Ellen White bilang setiap kali kita berdosa, kita crucify Jesus afresh. Istilahnya saya seperti menyelipkan Tuhan Yesus afresh, apa ya afresh kalau bahasa Indonesia mau ditranslate. Menyelipkan Tuhan Yesus lah, atau darah segarnya itu keluar seperti saya membunuh domba gitu. Dan kalau kita lihat apa namanya, kita baca buku Kerinduan Sejati, yang mana kita tuh nggak bisa membayangkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan. Katanya sampai kita masuk ke surga dan kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus di surga itu, bagaimana Yesus itu di surga, baru katanya kita bisa bilang glory to God gitu, maksudnya Tuhan itu sangat mulia. Sampai waktu kita punya pikiran bisa memikirkan hal itu, kita akan menaruh kita punya mahkota gitu. Jadi untuk sekarang ini I don't know ya, maksudnya bagaimana untuk kita bisa melihat apa yang dipertaruhkan oleh dosa itu sendiri gitu. Dan apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran akan hukum kasih gitu. Ya. Di saat kita melanggar hukum kasih itu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri saya sendiri, di saat kita melanggar itu, hukum kasih itu, itulah dosa. Dan dosa itu mempertaruhkan Yesus gitu. Seluruh surga ini dipertaruhkan untuk dosa itu. Dan kalau kita mengerti itu, kita bertobat, itulah pertobatan sungguh-sungguh, dan saya nggak mau untuk berdosa gitu. Saya nggak mau melanggar akan hukum kasih itu. Jadi memang di chapter 2 itu kuncinya juga ya, kita harus ada Kristus gitu untuk merubah kita. Karena kalau chapter 2 kita skip, chapter 3 akan fake juga, akan palsu juga untuk kita punya pertobatan. Makanya memang betul-betul harus terus mengundang Yesus. Sinners need Christ. Kita harus tahu bahwa kita betul-betul memerlukan Tuhan Yesus. Nggak bisa kita repent tanpa bertobat tanpa ada Tuhan Yesus. Semua pertobatan kita itu fake gitu. Walaupun kita mau nangis, mau bagaimanapun, tetap kalau saya pikirnya untuk saya punya diri sendiri, itu tetap fake. Makanya kan di Alkitab ada contoh-contoh orang yang bertobat, tapi pertobatan yang palsu seperti Yudas gitu-gitu, nanti kita akan baca. Itu palsu karena mereka nggak lihat dosa itu sendiri apa. Mereka hanya lihat, wah saya yang seperti itu gitu. Jadi ya pelajaran untuk orang semuanya, saya pribadi untuk Step Sukses memang sangat luar biasa, betul-betul untuk bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan gitu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan Kristus untuk bisa memperoleh keselamatan ataupun kebahagiaan sejati di dunia ini. Thank you, Li. Ya, terima kasih. Jadi ini muncul ya satu pertanyaan dari keterangan Joy tadi dan apa yang kita baca. Jadi ini pertobatan ini yang salah, pertobatan yang salah yang mungkin selama ini kita lakukan adalah pertobatan yang selfish ya. Kenapa? Karena kita takut kita mendapat hukuman, makanya kita bertobat. Ya, kita takut hukuman yang diakibatkan dosa kita ini, makanya kita bertobat. Makanya ini salah ya, bukan karena kita melihat kejinya dosa itu. Tetapi saudara-saudara di chapter 2 kita bahas tentang adanya surga yang menjadi kita punya reward atau kita punya
Ya, kita punya reward dan ada neraka yang menjadi kita punya punishment atau eh, dia punya ganjaran ya saudara-saudara. Jadi ada surga dan ada neraka. Ada dua ini. Jadi ini menjadi pertanyaan ya saudara-saudara. Apa manfaatnya Tuhan kasih pengetahuan kita tentang surga dan neraka? Kan akibat itu kita tahu akan surga dan neraka ini kita jadi pertobatan ini menjadi salah ya. Kadang kita lihat karena kita takut masuk neraka, kita suka masuk surga. Jadi kita bertobat karena takut masuk neraka, bukan kita lihat kejinya dosa ini. Jadi apa sebenarnya tujuan surga dan neraka itu yang supaya kita ketahui. Jadi kira-kira sudah mengerti ya dia punya pertanyaan. Apa manfaatnya Tuhan memberi kita pengetahuan tentang surga dan neraka sehubungan dengan pertobatan ini? Jadi kan kita tahu tentang surga dan neraka itu, kita jadinya eh, men- jadi jadinya salah dalam pertobatan ya. Kita takut akan hukuman akibat dosa, jadinya kitanya bertobat, tetapi itu salah, pertobatannya salah. Jadi apa fungsinya tentang pengetahuan akan surga dan neraka ini? Sesuai dengan chapter 2 yang kita sudah pelajari. Mungkin ada yang mau jawab saudara-saudara. Nih ada eh Brother Ebing, Pendeta Jeki, Brother Onang, ada Joy, ada Tante Kori. Mungkin kira- kira-kira bisa mengerti ya pertanyaannya. Apa yang tujuan surga ini? Ada pengetahuan akan surga dan neraka. Ketika dihubungkan dengan pertobatan ini, jadi manusia salah motif ketika mereka bertobat. Kira-kira ada Joy, silakan. Loli, Iya, ya mungkin yang teman-teman yang lain sebelum tambahkan. iya, Eh, jadi memang Tuhan kasih ya, dia punya reward gitu. Dia punya punishment dan Tuhan bilang itu everlasting fire itu dipersiapkan untuk setan dengan malaikat gitu. Tidak pernah dibilang untuk manusia di ayat itu. Dan surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang faithful. Nah, waktu Tuhan bilang itu, there is nothing wrong dengan Tuhan untuk bilang itu gitu. Maksudnya iya, nggak ada yang salah di pihak Tuhan untuk bilang, oh kalau kamu bikin ini akan ini, kalau kamu bikin itu akan itu. Yang salahnya itu kita manusia yang selfish gitu. Ngerti kan, Li? iya, Kita yang salah, kitanya yang salah gitu. Karena, oh kalau saya nggak bikin ini, nanti masuk ini. Saya nggak bikin ini, nanti begini. Kalau saya bikin itu, nanti masuk surga gitu. iya, Kan bangsa Israel bilang, Ellen White tulis mengenai bangsa Israel punya obedience itu karena selfish motive juga. Karena kalau Tuhan bilang, oh kalau kamu mau obey, kamu akan diberkati gitu. Jadi mereka berusaha untuk obedience supaya mereka di-bless oleh Tuhan begitu. Jadi semuanya itu adalah berdasarkan selfish motive saya gitu. Ya, jadi makanya di chapter 3 mau bilang itu bahwa ini bukan pertobatan yang sejati untuk kamu mau kalau hmm, kamu untuk masuk neraka atau masuk surga gitu istilahnya. Dan yang kita mau bilang itu kalau kamu berpikir begitu itu masih selfish. Itu hmm, bukan pertobatan ya, yang sejati. Pertobatan yang sejati seperti ini, ya, merasa tahu apa itu dosa nah, gitu. betul, betul. Nah, untuk Tuhan mau bilang kamu masuk surga itu untuk saya itu Tuhan harus kasih tahu ya kepada Ya, kita apa akibat, sama seperti orang tua kasih tahu anak. Oh, kalau kamu bikin ini, dia punya upah ini. Kalau kamu obey, ada upah ini. Kalau kamu nggak obey, ada punishment gitu. Jadi orang tua sudah kasih apa? Kasih warning duluan supaya anak-anak tahu, oh saya bikin ini. Tapi bukan itu motif untuk saya bertobat gitu. Motif saya bertobat ini itu adalah ini, bukan masuk surga atau bukan masuk neraka seperti itu. Tapi karena kita selfish, saya bertobatnya karena motif-motif seperti itu. Makanya ya, Tuhan kasih tahu, enggak seperti itu pertobatan sejati anakku. ya, Anakku, the true betul. repentance.
You have to see the sinfulness of sin. Harus lihat apa dosa itu. Itulah sebabnya orang harus, makanya Ellen White bilang, harus renungkan kehidupan Tuhan Yesus, apalagi di akhir kehidupannya, setidaknya one thoughtful hour, satu jam setidaknya. Jadi di situ kita punya pikiran itu akan lebih, oh ini dosanya, itu dosa saya ya, begitu. Ini yang membuat Yesus menderita ya. Kita harus pikir bahwa orang yang mati di kayu salib itu biasanya akan mati berapa lama ya, Li, waktu lalu orang baca? Sekitar berapa orang yang tergantung di kayu salib biasanya berapa lama baru meninggal? Oh, biasa sampai malam harus dibunuh, harus dipatahkan kakinya baru Harus iya kan? Ya. Kalau Tuhan Yesus nggak perlu begitu. Dari jam berapa dia disalibkan, jam 3 sore kan sudah mati gitu. Ya. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus kok cepat sekali mati dibandingkan orang-orang yang lain yang mati? Dia mati because of broken heart. Dia sakit hati kenapa? Karena karena dosa itu gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir kan, apa sih sebenarnya, apa kok itu dosa gitu? Coba pikir baik-baik dosa itu apa, dan dosa itu saya bikin dan membuat Yesus seperti itu gitu. We have to take it personal. Nah disitulah saya, oh man, kalau ini memang bikin Tuhan Yesus menderita, seluruh alam semesta dipertaruhkan, Tuhan Yesus bisa gagal dan seterusnya. Itu kita akan merasakan bahwa dosa itu keji gitu. Dan kita punya motif untuk bertobat adalah itu, bukan untuk surga atau neraka. Kalau masih begitu, kalau saya masih begitu, kita masih perlu untuk minta Tuhan tolong untuk saya jangan ada motif seperti itu. We have to need to spend more time dengan Yesus, harus berdoa, baca kasih Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, minta sama Tuhan supaya kita bisa melihat the sinfulness of sin gitu. Dan kalau kita minta sama Tuhan, jangan kita punya spend waktu di tempat-tempat yang lain yang nggak ada hubungannya dengan bagaimana saya bisa melihat the sinfulness of sin gitu ya. Saya punya waktu adalah bagaimana bisa lihat kasih Tuhan, dan saya tahu bagaimana dosa itu baru betul-betul bertobat. Selama itu belum terjadi, pertobatan kita itu masih belum yang sesungguhnya gitu. Mungkin itu, Li. Thank you. Ya, terima kasih Puji Tuhan ya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara? Boleh Ya, tambahan. silakan. Ya, jadi tambahan walaupun pendapat saya belum sempurna ya, nanti yang lain bisa sempurnakan nanti. Jadi menurut saya sebenarnya dunia ini tadi kan tolong bahas kalau buat salah ada hukuman, ada reward masuk surga. Tapi menurut pendapat saya saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dunia ini sudah menjadi tempat hukuman gitu. Sudah dikutuk. Cuma Ellen White bilang dari sisa-sisa kutukan itu masih ada sisa-sisa kasih Allah yang bisa kita lihat di alam gitu. Jadi sebenarnya dalam orang punya kehidupan, dalam orang punya penderitaan, kesusahan di dunia itu sebenarnya pelajaran gitu. Bahwa kita sedang mengalami akibat kutukan dosa. Sebenarnya kesenangan apa sih yang orang mau cari di dunia? Sedangkan dunia ini dibawa kutukan. Makanya Rasul Paulus, Silas waktu di penjara mereka bernyanyi memuji Tuhan. Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api, mereka murid-murid Yesus dianiaya, mereka tidak merasakan satu hal yang harus dibantah-bantah. Loh, kenapa kita harus terima hukuman? Memang kita di bawah hukuman gitu. Jadi menurut saya sih itu begitu, Li. Jadi mungkin ada yang lain karena memang orang kan di dunia ini sudah dikutuk. Iya. Jadi kita rasa semua yang orang alami ya akibat kutukan dosa dari pelanggaran. Nah. Iya. Jadi ya orang petugas ya saling membantulah orang yang menderita, kesusahan, saling menghibur satu sama yang lain. Itu aja, Li. Thank you. Ya, thank you. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan? Ada. Ya, silakan Brother Esro. Ya, terima kasih. Pendapat dari teman-teman sudah sangat baik. Cuma ada satu hal yang mesti saya dan dapat saya sendiri rasakan tentang dunia ini, tentang dosa yang ada. Dengan dosa yang ada di dunia ini, salah satu yang penting adalah
kasih Tuhan yang terlihat di sana. Ya, jadi Tuhan mengizinkan setan membuat kreasi yang di dunia ini. Dunia ini hanya menjadi tempat hukuman. Tetapi kita jangan lupa bahwa dengan hadirnya dosa, setan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Justru dengan keadaan ini mau menunjukkan bahwa keadilan Tuhan sungguh terlihat di sana. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Sister Joy mengenai kematian di salib itu. Saya melihat bahwa itu ada satu keindahan di sana. Kalau bila mana kita pelajari tentang Ka'bah, tentang pengorbanan di sana domba-domba, bagaimana Yesus mati, jam berapa dia mati, bahkan para hakim melakukan pengorbanan di Ka'bah itu semua itu seperti suatu pelajaran keindahan di sana tentang bagaimana Tuhan sudah kasih suatu pelajaran mengenai dari Ka'bah sampai kepada kematian Yesus semua teratur gitu. Tidak ada semerangan di sana. Terus saya melihat itu suatu keindahan yang Tuhan berikan. Di dalam keindahan, di dalam keadilan semua Tuhan tampilkan. Jadi saya melihat ini satu cara Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita mengerti semua itu, maka kita akan merasa sangat kagum kepada kebaikan Tuhan. Ketika dosa ini ada pun, Tuhan menunjukkan ada keadilan dan kasih-Nya. Yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, makasih Brother Estrom. Makasih untuk Joy, Brother Onang dengan Brother Estrom untuk tambahannya, saudara-saudara. Nah, makanya sama seperti tadi ya dibilangnya, ketika kita mempelajari chapter 3 ini, tapi kita tidak mempelajari chapter 2, atau ketika kita belajar chapter 2 tanpa belajar chapter 3 itu seperti fake ya. Ini harus belajar secara keseluruhan ya, saudara-saudara. Ini saya baca ya, ini yang pertanyaan yang saya muncul ini, kita baca ya di chapter 2 yang waktu lalu kita baca. Ini dibilang ada upaya, ini tidak ada dorongan yang lebih kuat, tidak ada kuasa yang lebih besar yang didapat dijalankan. Upaya yang melimpah bagi perbuatan benar, kenikmatan surga, persekutuan dengan para malaikat, kebersamaan dengan kasih Allah serta anaknya, peninggian dan perkembangan segala kemampuan kita sepanjang zaman kekekalan. Terus ini kedua dibilang, sebaliknya hukuman-hukuman Allah yang dinyatakan terhadap dosa, pembalasan yang tak terhindarkan, kerusakan tabiat dan kebinasaan akhir ya, atau di neraka ya. Semuanya disampaikan dalam firman Allah untuk memperingatkan kita agar jangan sampai mengambil bagian dalam pelayanan kepada setan. Dan kalau kita baca yang di atas yang warna kuning dibilang, semua ini merupakan dorongan dan penghiburan yang luar biasa untuk menyerahkan hati kita dalam pelayanan kasih kepada pencipta dan penebus kita. Jadi saudara-saudara, ada dua hal yang Tuhan lakukan ya. Tuhan janjikan surga, suatu kebahagiaan, persekutuan dengan makhluk-makhluk surga, dan dia punya punishment ada apa? Ada hukuman ya, hukuman akhir yang kebinasaan akhir atau neraka yang terjadi kalau kita sebaliknya ya, kalau hukum-hukum Tuhan kita tidak yang Tuhan nyatakan ya, kita apa namanya, kita mengambil bagian dengan pelayanan kepada setan atau melanggar terus ya, itu ada punishment, ada reward. Dan dibilang ini semuanya Tuhan lakukan untuk menjadi apa katanya, dorongan dan penghiburan bagi kita manusia ya, dorongan dan penghiburan bagi kita manusia, supaya kita betul-betul untuk mencari Kristus. Semuanya Tuhan lakukan ya, semuanya Tuhan lakukan untuk menjadi dorongan dan penghiburan bagi kita. Makanya ada janji surga dan ada apa? Dan ada janji neraka bagi yang melanggar kan? Atau dia punya kebalikan. Ada reward, ada punishment. Nah, itu sebagai apa? Dorongan dan penghiburan. Dan kadang-kadang dorongan dan penghiburan yang Tuhan kasih bagi kita ini, kita jadikan alasan sebagai apa? Sebagai alasan untuk bertobat seperti itu. Oh, ada reward, ada punishment ini. Kita bertobat gara-gara itu. Bukan karena melihat kejahatannya dosa itu. Kejinya dosa itu seperti apa. Makanya kalau kita bertobat, bukan gara-gara itu ya saudara-saudara. Karena untuk melihat dia punya punishment yang luar biasa, yang menanti kita akibat kejahatan kita. Bukan itu. Tapi melihat katanya kejinya dosa. Kejinya dosa.
Mari kita lihat ya saudara-saudara. Oh ya, Pendeta Jeki mau tambahkan, silakan Pendeta. Terima kasih kesempatannya. Jadi ini adalah hubungan kasih. Kenapa Yesus mati cepat? Broken heart. Apa itu artinya broken heart? Patah hati, cinta ditolak, orang bisa bunuh diri. Betul. Iya kan? Istri terpisah dari suami bisa bunuh diri atau sebaliknya. Anak tidak merasakan kasih orang tua, patah hati. Jadi sebenarnya ini masalah hubungan kasih gitu loh. Hubungan kasih. Dan yang perlu diketahui adalah kalau kita berdosa, maka putus hubungan. Nah, yang merasakan patah hati pertama adalah Allah. Ya, betul. Tapi ketika dia patah hati, dia bukan berencana untuk membunuh. Ketika dia patah hati, dia berencana untuk memulihkan hubungan kasih tersebut. Dan diingatkan bahwa kehidupan itu, sumber kehidupan itu Allah sendiri. Ketika kita mau berdiri sendiri, sama seperti apa yang mau dijalankan oleh Lucifer dan malaikat-malaikatnya, maka mereka harus melihat keterpisahan dengan Allah menyebabkan kematian. Dan itu yang belum dirasakan oleh malaikat sekarang ini dan Lucifer. Tetapi itu sudah nyata ketika ada manusia yang berdosa. Allah sebenarnya hanya mau menunjukkan saja gitu ya, menunjukkan yang namanya kematian itu seperti apa. Ini loh kematian itu. Dan kalau kita bilang ya memang Habel yang mati duluan kan gitu. Di dunia ini. Kematian pertama adalah Habel. Tapi kematian di alam semesta ini dialami oleh korban. Dan korban itu memang waktu itu hewan. Tapi korban itu menggambarkan Yesus sendiri. Jadi sebenarnya dosa itu mengakibatkan kematian Yesus. Dosa mengakibatkan kematian, dan kematian itu yang pertama mati sebenarnya adalah Yesus. Karena itu kalaupun Yesus, ya kita tahu 4.000 tahun setelah manusia berdosa baru Yesus mati, tapi sebenarnya adalah kalau kita kan memang dibatasi ruang dan waktu, tapi kalau Allah kan enggak. Ketika dibilang bahwa Yesus harus tinggalkan kemuliaannya, kemudian dia harus mati, itu waduh, bagaimana perasaan Allah ketika itu, tapi demi kasihnya kepada manusia untuk memulihkan hubungan itu, maka itulah yang dia buat. Dan tidak ada lagi yang bisa dibuat oleh Allah untuk memulihkan hubungan itu. Coba kita sadari, kita mau nggak memiliki hubungan kasih dengan Tuhan? Kalau kita tidak mau memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, ya nikmati saja hidup ini. Nikmatilah. Ya. Dalam rumah tangga kita bisa lihat bagaimana hubungan itu terjadi ya. Kita bisa mengorbankan seluruh harta kita untuk keselamatan dari anak kita atau istri kita yang kita sayangi, supaya kita tetap berada bersama dengan mereka. Jadi coba yang dipikirkan adalah bahwa kita dikasihi oleh Allah, dan saya butuh kasih itu. Saya memerlukan kasih itu. Dan kasih inilah yang memanggil saya untuk datang. Seperti anak bungsu yang kembali. Merasakan kasih Allah itu. Setelah merasakan kasih Allah itu, itulah pertobatan yang sejati.
Memang disalahkan ketika kita bertobat dengan apa? Ada kepentingan diri situ ya sebenarnya. Jadi bukan hubungan kasih. Tetapi dari sana bisa Tuhan robah ketika kita betul-betul mulai menyadari bahwa sebenarnya ini adalah hubungan kasih. Jadi saya rasakan nggak patah hati ketika saya berdosa. Karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kalau Allah patah hati, kita merasakan nggak? Kalau kita tidak merasakan, ya kita akan menyenangi terus dosa itu. Betul. Oke, nanti terlalu panjang. Tapi intinya mudah-mudahan kita bisa dapat. Makasih Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta. Jadi kita lihat ya kalau ya dosa gitu, melihat dosa itu, kejinya dosa itu ketika melihat Allah patah hati ya di sana. Ya silakan Bing dari petambahkan. Iya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi kenapa kesadaran terhadap dosa itu begitu penting ya, dan ini akan menentukan apakah kita mengalami pertobatan sejati atau tidak. Nah, sehubungan dengan pengharapan ada surga dan ada ancaman, ada neraka. Ya. Nah, itu semua untuk apa gitu? Seperti pertanyaan tadi ya. Nah, teman-teman, kalau kita pelajari, kita kan punya pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat pertama itu memberi pengharapan kita tentang surga dan juga penghakiman ya. Begitu juga pekabaran malaikat kedua. Tapi pekabaran malaikat pertama dan kedua itu telah mengerjakan luar biasa ya untuk para pionir kita. Itu terjadi, bisa dibilang pertobatan yang melebihi sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau terang baca Kemenangan Akhir itu melebihi rasul-rasul. Nah, tapi di dalam pertobatan mereka belum sempurna untuk bicara kedatangan Tuhan. Motif mereka masih mementingkan diri, dan standar mereka belum sempurna. Maka perlu yang namanya pekabaran malaikat ketiga. Nah, pekabaran malaikat ketiga ini menyempurnakan yang kurang sebenarnya dari apa yang tidak dikerjakan oleh pekabaran malaikat pertama dan kedua. Jadi sebenarnya pekabaran tentang pengharapan surga tidak masalah. Begitu juga kalau ada misalnya ancaman neraka, itu nggak masalah. Cuma itu belum sepenuhnya bisa menyiapkan kita untuk betul-betul bisa siap ya bagi kedatangan Tuhan. Yang bisa mengerjakan itu adalah pekabaran dari pekabaran malaikat ketiga. Nah, poin di situ adalah dalam diinsafkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa ya, teman-teman, mencari-cari dosa kita. Oh, ini kita berdosa, ini nggak bisa. Yang bisa menginsafkan kita betul-betul bertobat atau tidak itu hanya Tuhan sendiri. Saya ini sedang salah atau saya ini sedang palsu, itu hanya Tuhan sendiri. Kita nggak bisa mengklaim diri ya, mengklaim diri sendiri. Oh, ini saya sudah mempelajari kasih Tuhan, pasti saya tidak palsu nih. Oh, nggak akan pernah bisa itu. Yang betul-betul bisa menunjuk dosa kita semua itu hanya Tuhan. Nah, pertanyaannya, Tuhan membutuhkan situasi seperti pendamaian, di mana itu ada keheningan yang begitu dalam di situ, supaya Tuhan bisa menunjuk. Nah, kalau kita nggak pernah hening sampai ke situ, ya, tidak pernah mengalami satu waktu kehikmatan untuk memeriksa diri, ya jelas kita nggak akan pernah paham siapa diri kita gitu. Bisa jadi dalam pelajaran-pelajaran firman Tuhan ya, kita bisa melihat diri kita lebih baik gitu dari orang lain. Karena kita nggak pernah tahu siapa diri kita gitu. Nah, yang bisa menunjukkan siapa saya sesungguhnya itu adalah Tuhan. Dan itu membutuhkan satu ketenangan seperti waktu Imam Musa mau masuk hari pendamaian melihat kemuliaan Tuhan. Nah, itu hanya Tuhan. Dan waktu ini ya,
keterangan yang luar biasa ini dibutuhkan supaya Tuhan bisa berbicara. Tapi bagaimana mau berbicara? Karena model apa ya? Model pertobatan atau model ibadah kita, tangan kanan di apa ya? Tangan kanan Alkitab, tapi tangan kiri ada pintu mau keluar nih. Buru-buru gitu untuk kita beribadah ya. Katakanlah kita beribadah, buru-buru untuk meninggalkannya gitu. Kita kita tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara di hati kita. Kita terlalu sibuk dengan mungkin konsep yang benar ya, mungkin teori yang benar. Tapi apakah Tuhan betul-betul berbicara, itu kita hampir nggak punya waktu. Nah teman-teman kalau pelajari sahabat yang baru lewat ya, triwulan yang baru lewat, itu pelajaran terakhir itu menunjuk ke situ. Puncak dari pelayanan Ka'bah yang Tuhan sediakan adalah supaya Tuhan bisa berdiam dan dia punya waktu yang banyak untuk berbicara dengan kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bing. Puji Tuhan ya untuk Benda Jeki dan Ebing yang sudah tambahkan eh, menjadi lebih jelas apa yang sudah kita pelajari. Jadi ini ya, bagaimana kita dalam mau bertobat itu, jadi dia punya motifnya apa ya? Ini sering kita motifnya adalah motif cinta diri ya. Kita bertobat karena takut akan dia punya akibat. Tapi sudah bilang tadi kita harus lihat di kejinya dosa. Bagaimana perasaan Allah ketika kita berdosa seperti apa ya. Makanya kita harus tahu apa yang Tuhan lakukan bagi kita ketika kita berdosa. Bagaimana dia mati untuk kita, itulah yang kita harus lihat ya. Harus lihat. Oh ya, silakan. Ada pendeta mau tambahkan lagi. Oh, ya, ini kita terpikirkan kan mengenai neraka. Iya, iya pendeta. Jadi apakah itu memang menggambarkan kasih Allah? Iya. Jadi ketika dosa ini dibiarkan terus-menerus, itu kan sebenarnya untuk menunggu pertobatan manusia. Iya, betul. Sampai mana batas pertobatan itu? Manusia itu sendiri sudah merusak alam ini. Dan kalau tidak ditahan oleh Allah itu sendiri, intervensi Allah untuk menahan kerusakan bumi ini, ya dengan sendirinya sebenarnya dunia ini akan kiamat dan hancur. Dan manusia semua mati kan gitu. Jadi kalau dengan pengertian ini kita harus mengerti bahwa dosa itu harus ditiadakan. Iya. Karena dosa harus ditiadakan, maka seperti itu harus tindakan Allah yang hanya tindakan Allah yang bisa memusnahkan dosa itu. Jadi bukan karena Allah kejam lalu mau seperti apa ya ancaman tadi. Sebenarnya bukan itu gitu. Tapi memang itulah hasil daripada dosa itu sendiri. Dosa itu sendiri. Jadi kalau kita sadari ini, maka kita harus melihat Allah itu mengasihi kita. Jadi semua memang betul sekali ya. Kita tidak bisa menyadari siapa diri kita. Kita tidak bisa menyadari kebenaran-kebenaran itu. Hanya Allah yang bisa memberikan itu. Dan kita perlu waktu teduh, waktu tenang yang digambarkan tadi dalam masa pendamaian itu ya. Dalam masa pendamaian. Tapi bukan berarti bahwa mereka-mereka yang di zaman dulu tidak bisa merasakan seperti itu. Itu hanya gambaran aja. Gambaran bagaimana kita bisa mengerti siapa diri kita, apa arti dosa itu sendiri, dan kasih Allah itu sendiri. Itu hanya ketika kita juga membagi waktu berjalan bersama dengan Tuhan, ya memiliki waktu pribadi dengan Tuhan ya, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih pendeta. Puji Tuhan ya tambahannya.
Oke, baik saudara-saudara, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini tentang bagaimana ini pertobatan yang sejati dan pertobatan yang salah, yang dia punya motifnya salah ya. Kita lihat ya. Ini contoh-contohnya di dalam Alkitab. Bagaimana orang bertobat bukan karena melihat kejinya dosa itu, tetapi mereka bertobat karena takut akan hukumannya. Mari kita lihat ya. Dibilang, demikianlah rasa sedih Esau ketika ia melihat bahwa hak kesulungannya hilang darinya untuk selama-lamanya. Bileam yang ketakutan ketika melihat malaikat berdiri di jalannya dengan pedang terhunus, mengakui kesalahannya karena takut kehilangan nyawanya. Tetapi tidak ada pertobatan sejati dari dosa. Tidak ada perubahan tujuan. Tidak ada kebencian terhadap kejahatan. Ini saudara-saudara ya. Ini bagaimana Esau. Esau dia rasa ini sedih ketika apa? Dia punya hak kesulungan sudah hilang. Terus Bileam juga ya ketika dia lihat itu malaikat yang ketika dibuka matanya dan lihat malaikat dengan pedang terhunus. Pedang terhunus dia apa? Takut karena kalau dia mati ya, kalau malaikat itu bunuh dia, dia takut. Makanya ada pertobatan di sana. Tetapi dibilang bukan pertobatan yang sejati. Dia punya tujuan tidak berubah. Tidak ada kebencian terhadap kejahatan yang sudah dia lakukan. Itu yang terjadi. Sama dengan Yudas dia bilang. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Pengakuan itu dipaksa keluar dari jiwanya yang bersalah oleh rasa bersalah yang mengerikan dan ketakutan akan penghakiman. Akibat yang harus ia tanggung membuatnya gemetar ketakutan, tetapi tidak ada kesedihan yang dalam dan mematahkan hati karena ia telah mengkhianati anak Allah yang tak bernoda dan menyangkal yang kudus dari Israel. Ini saudara-saudara, Yudas Iskariot ini sebenarnya dia tahu ya dia punya kesalahan, dia bertobat. Tetapi pertobatan ini dia bilang karena apa? Dia takut penghakiman yang dia tahu dia akan terima ya saudara-saudara. Bukan karena dia sudah hianati Yesus, terus karena dia sudah apa namanya? Iya, dia sudah menjual Yesus, sudah mengkhianati Yesus. Bukan itu yang membuat dia bertobat, tapi takut akan apa? Penghukuman. Takut akan penghukuman. Terus ini Firaun ketika menderita di bawah hukuman Allah, mengakui dosanya hanya untuk menghindari hukuman lebih lanjut. Tetapi ia kembali memberontak melawan surga segera setelah tula-tula itu dihentikan. Mereka semua meratapi akibat dosa, tetapi tidak bersedih karena dosa itu sendiri. Saudara-saudara, kita lihat ya bagaimana Firaun juga ketika Musa memberikan tula-tula ya, ini ada 9 tula, kita dan kita tahu tula ke-10 baru dia mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Tapi 1 sampai 9 itu dibilang, oh nanti dia janji kepada Musa, nanti dia akan membebaskan umat Israel. Kalau Musa menyingkirkan itu tula. Tetapi setelah Musa singkirkan itu tula dari tula 1 sampai 9, habis dia singkirkan, dia kembali apa? Memberontak melawan surga. Dia mengingkari dia punya janji kepada Musa. Begitu ya, itu dia bertobat karena apa? Takut hukuman itu berlanjut. Takut hukuman itu berlanjut. Tetapi setelah hukuman itu dibersihkan, misalnya katak, itu air sudah dibersihkan, dia kembali apa? Melawan Tuhan. Itulah apa? Pertobatan kita manusia selama ini. Bertobat karena apa? Takut akan konsekuensinya, bukan karena apa? Kejinya dosa itu. Itulah yang terjadi ya. Ini yang kebanyakan dari kita melakukan hal yang sama seperti mereka ini ya. Bertobat karena takut akan apa? Konsekuensinya. Kita lanjut ya saudara-saudara. Ini dia punya lawan ya. Kalau tadi pertobatan yang salah, ini pertobatan yang benar. Kita baca ya. Tetapi ketika hati menyerah pada pengaruh roh Allah,
suara hati akan digerakkan, dan orang berdosa akan mulai menyadari sesuatu dari kedalaman dan kekudusan hukum Allah yang suci. Dasar pemerintahannya di surga dan di bumi. Terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia, menyinari ruang-ruang tersembunyi dalam jiwa, dan perkara-perkara rahasia yang gelap menjadi nyata. Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan akan dosanya menggenggam pikiran dan hati. Orang berdosa merasakan kebenaran Yahweh atau Yehova dan merasa ngeri membayangkan dirinya yang bersalah dan najis berdiri di hadapan penyelidik hati. Ia melihat kasih Allah, keindahan kekudusan, sukacita kemurnian. Ia rindu untuk disucikan dan dipulihkan ke dalam persekutuan dengan surga. Ini ya. Terus dibilang, ini contohnya Daud. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan sifat dari kesedihan yang sejati karena dosa. Pertobatannya tulus dan mendalam. Tidak ada upaya untuk menutupi kesalahannya. Tidak ada dorongan untuk menghindari hukuman yang diancamkan yang menginspirasi doanya. Daud melihat betapa besar pelanggarannya. Ia melihat kenajisan jiwanya. Ia membenci dosa-dosanya. Bukan hanya pengampunan yang ia doakan, tetapi kemurnian hati. Ia merindukan sukacita kekudusan, dipulihkan kembali ke dalam harmoni dan persekutuan dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau tadi kita sudah lihat ya, pertobatan-pertobatan yang motifnya salah karena apa? Karena takut akan penghukuman atau ganjaran yang akan timbul dari dia punya kesalahan. Sekarang kita lihat bagaimana Daud. Banyak orang yang bilang ya, saudara-saudara, seperti ini, yang mereka berdosa, tapi mereka bilang, seberdosa-berdosanya saya masih lebih apa? Ini Raja Daud. Dosa apa sih yang Daud belum lakukan? Semua dosa-dosa keji sudah dilakukan oleh Raja Daud. Dan dibilang ya, ini dosa saya nggak lebih besar dari Daud ya. Tetapi kita nggak pernah lihat saudara-saudara bagaimana ini pertobatan Daud seperti apa. Kita mungkin selalu fokus terhadap dosa Daud dan dia diampuni. Oh, Daud saja seperti itu dan dia Tuhan ampuni. Apalagi dosa saya yang cuma begini, cuma begitu. Dan kita lihat, saudara-saudara, ini pertobatan Daud ini sangat luar biasa. Dia bertobat bukan karena ada hukuman yang akan mau datang kepada dia. Dia terima segala penghukuman akibat-akibat dosa yang telah dia perbuat. Dia terima ya saudara-saudara. Dia berdoa bukan supaya dia punya penghukuman dihapuskan. Bukan saudara-saudara. Dia bertobat karena melihat dia punya dosa sangat keji. Dan yang kedua yang paling luar biasa ya adalah Daud bertobat dan dia meminta apa? Kemurnian hati. Mari kita baca ya, ini apa yang dia tulis di kitab Mazmur. Dibilang, inilah bahasa jiwanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir. Atau kalau dalam bahasa Inggris dibilang, create in me a clean heart of God. Ciptakanlah apa? Dalam diriku hati yang bersih, ya Allah. Dan perbahagilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu,
dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Inilah yang doa-doa dari apa? Raja Daud. Mari kita baca yang kuning dibilang. Pertobatan seperti ini berada di luar jangkauan kuasa kita sendiri untuk menghasilkannya. Itu diperoleh hanya dari Kristus yang telah menarik ke tempat yang tinggi dan memberikan karunia kepada manusia. Jadi saudara-saudara, pertobatan Daud ini adalah pertobatan yang di luar jangkauan kita dengan kekuatan kita. Ini harusnya dibilang apa? Hanya bisa diperoleh hanya dari Kristus yang telah naik ke tempat tinggi dan memberikan karunia kepada manusia. Hanya oleh kuasa kasih karunia, pertobatan sejati ini bisa menjadi milik kita, saudara-saudara. Ini kalau kita lihat ya, saudara-saudara, mau bertobat pun tidak ada dari kita sendiri, dari kekuatan kita. Oh, gara-gara saya bertobat, saya diselamatkan. Pertobatan pun itu adalah kuasa atau iya, kuasa dari Kristus yang membuat kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang kita lakukan selama ini yang dari diri kita sendiri adalah pertobatan yang apa? Tampak dari luar yang apa? Yang egois. Yang kita kelihatan, oh dia sudah bertobat, sudah tidak melakukan apa yang dia lakukan dahulu. Tetapi itu hanya dari luar saja ya saudara-saudara. Kita akan lihat nanti ya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dan ini sampai di sini kita lihat pertobatan yang sejati adalah apa? Pertobatan yang dilakukan oleh Raja Daud dan semuanya itu berasal dari apa? Kasih karunia Tuhan. Pertobatan Daud tidak karena apa? Takut akan penghukuman, tetapi benar-benar kan apa? Dia membenci akan dosa yang sudah dia lakukan. Baik saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditambahkan, dipersilakan saudara-saudara. Ada dua contoh ya, pertobatan karena takut akan hukuman dan pertobatan yang sungguh-sungguh seperti Daud yang tidak takut akan hukuman tetapi dengan satu tujuan, untuk menjadikan hati yang baru dan membenci dosa. Ya, silakan. Sudah. Halo, Ya, iya, silakan Tante Kori, silakan. ya, iya. Tentu Kuri cuman mau bilang terima kasih aja, Ya, karena seperti yang Joy bilang itu masih tertanam di hati seumur Tante Kuri sekarang ya. Yang berdosa itu seperti yang orang tua ingatkan kita kan, ya. kamu buat ini, kamu bohong, kamu nanti masuk neraka atau ingat panisnya gitu. Masih kadang-kadang masih keluar ke cucu atau ke siapa, masih keluar statement yang walaupun tidak persis seperti itu, tapi artinya seperti itu. Ya, betul. Jadi makasih banget ini masukan dari Pendeta, Ebing, Joy, yang lainnya juga, termasuk yang Lali bawa ini sangat-sangat apa ya? Sangat berguna buat Tante Kori dan untuk kedepannya bagaimana perdebatan Daud ini luar biasa ini. Dan ya semoga, tapi satu, karena kita di lingkungan kita sering langsung terpancing misalnya emosi atau apa itu dia, kendati itu dosa semua kan. Iya, betul. Jadi perlu banyak berdoa dan kita saling mendoakan. Terima kasih Lali. Ya. Ya, terima kasih Tante Kori. Tadi Ebing mau tambahkan, silakan Bing. Ya, pertobatan Daud ini mirip sekali dengan pertobatan dari pencuri di kayu salib ya, yang menerima kemurahan Tuhan ya. Iya. Dia tidak berusaha untuk menghindari hukuman. Bahkan pencuri di kayu salib itu mengatakan, kami layak, kami layak untuk ini gitu. Jadi kalaupun binasa, terima gitu. Daud ketika dihina-hina ya oleh Simei kalau nggak salah, padahal dia lagi jalan dengan 600 pasukan khususnya, Ya. Daud mengatakan, biarkanlah dia, siapa tahu Tuhan lagi menghukum saya melalui dia. Betul. Nah ini satu hal yang
memang betul-betul menunjukkan pertobatan, Iya, pertobatan yang sejati. Tandanya tidak akan, oh Tuhan tolong supaya kita lepas dari seperti apa ya, seperti Firaun ya, takut dengan konsekuensi. betul, betul. Nah, ini tandanya ya, tandanya memang seperti itu ketika kita betul-betul bertobat. Tapi ini hanya bisa Tuhan yang buat ya, bukan kita. Kita pun nggak bisa begitu. Kita maunya kalau boleh Tuhan jangan gitu. Tapi ketika kita betul-betul pasrah dengan keberadaan kita ya di hadapan Tuhan, ya ini akan terjadi pertobatan yang seperti ini. Nah, mengenai penghukuman, sebenarnya Tuhan bukan mengancam ya ketika Tuhan, misalnya orang berdosa mau dihukum gitu. Itu bukan mengancam, tapi Tuhan hanya mengumumkan konsekuensi dari hukumnya. Betul. Kalau Tuhan tidak mengatakan itu, ya orang akan buat seperti itu dan konsekuensinya sudah tadi ya disebutkan oleh Pendeta Jeki. Tanpa dihukum pun manusia akan binasa gitu. Betul. Fakta yang paling jelas itu revolusi Prancis ya. Ketika Tuhan membiarkan, tidak mengurus manusia ya dalam tanda kutip. Revolusi Prancis, Prancis itu saling baku bunuh memang hampir musnah semua. Sodom dan Gomora kalau Tuhan tidak hukum dengan api, mereka pun akan mati dengan penyakit semua. Dan seterusnya ya. Sama Nuh juga begitu. Kalau Tuhan tidak menghukum dengan air bah, binatang buas yang mereka ciptakan, raksasa yang mereka ciptakan, itu akan memusnahkan mereka sendiri gitu. Tapi karena kasih, jangan sampai itu terlalu lama dilihat jadi contoh yang buruk atau jadi pengaruh yang buruk untuk sisa-sisa orang benar yang jumlahnya sedikit. Maka itu harus dihentikan ya. Itu perlu dihentikan. Dan itu adalah memang bukti kasih Tuhan. Nah, tapi itu bukan ancaman, memang konsekuensi Tuhan. Hukum Tuhan seperti itu. Itu telah dimulai sejak belum ada dosa ya. Pada hari kamu makan, kamu akan mati. Itu bukan Tuhan mengancam, memang hukumnya begitu. Jadi apa yang Tuhan nyatakan ya tentang penghukuman atau tentang amaran itu betul-betul memang hukumnya seperti itu. Dirinya tidak akan berubah gitu, memang begitu. Dan semua yang dia buat itu menyatakan kasihnya gitu. Bahkan ketika penghukuman neraka itu sendiri itu menyatakan kasihnya dan sampai saat ini belum ada ya yang mengalami neraka, baru Yesus yang mengalami yang namanya neraka atau maut. Dan itu sebenarnya pemandangan yang sangat mengerikan kalau kita mau lihat. Nah, kesadaran-kesadaran ini, teman-teman, ini hanya bisa disadarkan oleh Tuhan sendiri ya ketika kita tidak terlalu sibuk gitu dengan urusan duniawi. Kita memberikan ruang ya, memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara secara khusus, menanamkan kesan-kesan ya, pertobatan atau kebenaran atau kesalahan ya untuk diri kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bing untuk tambahannya, kategori juga. Puji Tuhan ya, ini semuanya kasih Tuhan ya, sama seperti Daud, dia tidak takut akan apa? Akan hukuman. Dia tahu dia punya berdosa ketika hukuman datang, dia terima dengan lapang dada ya, bahwa itu adalah karena perbuatannya dia mau, dia terima dia punya apa? Dia punya ganjaran akibat dosanya. Jadi dia bertobat bukan karena takut akan dia punya ganjaran ya, tapi benar-benar dia bertobat karena apa? Dia melihat dosa-dosanya. Mari kita lihat ya saudara-saudara, ini sangat bagus ini dia punya kutipan ini. Di sini dibilang, di sinilah terdapat satu hal di mana banyak orang dapat keliru dan karena itu mereka gagal menerima pertolongan yang ingin diberikan Kristus kepada mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali mereka terlebih dahulu bertobat dan bahwa pertobatanlah yang mempersiapkan jalan bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi ini saudara-saudara perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang kita pikir bahwa pertobatan kita yang apa? Mempersiapkan kita bagi pengampunan dosa-dosa kita. Terus kita baca ya. Memang benar bahwa pertobatan mendahului pengampunan dosa. Sebab hanya hati yang remuk dan hancur yang akan merasakan kebutuhan akan juru selamat. Tetapi haruskah orang berdosa menunggu
sampai ia bertobat sebelum ia dapat datang kepada Yesus? Haruskah pertobatan dijadikan penghalang antara orang berdosa dan juru selamat? Nah, jadi kadang-kadang kita pikir kita harus bertobat dulu baru bisa datang kepada Kristus. Tetapi pertobatan itu bukan jadi penghalang antara kita dan Kristus. Kita dapat datang kepada Kristus kapan saja. Justru karena kita datang kepada Kristus, kita dapat apa? Bertobat ya. Mari kita lanjut. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat terlebih dahulu sebelum ia dapat mengindahkan undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Kebajikan yang mengalir keluar dari Kristuslah yang menuntun kepada pertobatan yang sejati. Nah, ini saudara-saudara, karena kebaikan Tuhan dari Kristus yang menuntun apa? Orang-orang itu bertobat. Raja Daud bisa bertobat karena apa? Dia melihat apa? Kebaikan Kristus yang menuntun dia kepada pertobatan. Dia lihat bagaimana Kristus, pengorbanan Kristus. Makanya dia apa? Bertobat. Petrus menjelaskan hal ini dalam perkataannya kepada orang Israel ketika ia berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kita sama sekali tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangkitkan suara hati, sama seperti kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Aduh, saudara-saudara, ini yang menjadi closing statement bagi kita ya, saudara-saudara. Ini kita sekarang bertobat, bicara tentang pertobatan. Pertobatan sejati adalah bertobat karena apa? Melihat kejinya dosa, dan apa katanya? Kita melihat kejinya dosa, dan bukan karena apa? Bukan karena kita melihat ada penghukuman atau ada hukuman di balik dosa kita itu. Itu adalah pertobatan sejati. Tetapi kita tidak dapat bertobat dengan benar, atau pertobatan sejati itu kita tidak bisa peroleh tanpa Roh Kristus. Kita bisa bertobat karena apa? Ada Roh Kristus dalam hati kita yang membangkitkan kita punya apa katanya? Kita punya suara hati ini. Suara hati ini membangkitkan kita, suara hati ini. Jadi sama seperti kita tidak bisa diampuni tanpa Kristus, begitu juga kita tidak bisa bertobat tanpa Kristus. Jadinya semuanya ini adalah Kristus. Kembali lagi di chapter kedua, the sinner need Christ. Orang berdosa membutuhkan Kristus. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Kristus. Mau apa? Mau kita diselamatkan dari dosa, mau kita bertobat pun, semuanya dari Kristus. Cuma dari Kristus, saudara-saudara. Ini bagaimana mau kembali mengatakan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Bahkan bertobat pun, yang kalau kita lihat bertobat itu mungkin usaha manusia ya. Kalau kita pikir, kan ini saya mau bertobat, ini usaha saya supaya bisa diselamatkan. Kembali diingatkan, bertobat pun bukanlah usaha kita manusia. Bertobat itu adalah sepenuhnya berasal dari Kristus. Mungkin sampai di sini saudara-saudara, kita punya Bible study. Karena sudah 8:30 juga, sudah waktunya sudah habis. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita tutup dalam doa. Ya, silakan pendeta. Ya, dari buah-buahnya lah kau mengenal mereka kan. Betul. Lalu kemudian kita harus lahir baru. Karena pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Betul. Nah ini dia, tanpa pertobatan ini, maksudnya bukan tanpa pertobatan, tanpa perubahan yang dilakukan oleh Kristus. Ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan dari diri kita sendiri. Betul. Jadi jadi kita betul-betul harus mengerti sepenuhnya apa pertobatan sejati itu. Kita kembali kepada Kristus, mau menikmati hubungan yang baik lagi dengan Kristus.
nanti disitulah Kristus yang akan mengubah diri kita. Dari perubahan yang Kristus lakukan, itu dengan otomatis buah dihasilkan, dan itu bukanlah buah atas dorongan hati kita, tapi dorongan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Makasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan ya. Ada lagi saudara-saudara mau tambahkan sebelum kita berdoa? Halo. Ya, silakan. Sister Devi, silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatan. Kita mau sedikit bagikan waktu lalu, orang ada beberapa orang kelompok membahas tentang ada buku Maranatha mengenai kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan yang menghanguskan itu bukan lagi untuk orang berdosa kemudian langsung diubahkan, dia masih berdosa kemudian diubahkan dan diselamatkan. Pekerjaan pertobatan itu mulai dari sekarang Tuhan kasih kesempatan. Dan waktu itu Ebing sempat menjelaskan bagaimana perubahan itu bukan hanya dari luar, tetapi peta kalik yang hilang diubahkan sampai kepada peta kalik yang hilang. Jadi perubahan itu harus sampai kepada itu, bukan secara lahiriah saja dari luar. Dan tadi orang sudah belajar ya, dikasih tahu bagaimana itu bisa mengubahkan sampai kepada peta kalik yang hilang. Itu ketika seseorang itu betul-betul melihat dan menyadari begitu jahatnya dosa itu. Jadi ketika seseorang bisa melihat begitu jahatnya dosa itu, baru perubahan itu, darah Kristus yang menyucikan itu baru bisa bekerja untuk mengubahkan sampai kepada peta kalik yang hilang. Jadi kalau hanya secara lahiriah yang seperti contoh-contoh yang sudah diberikan, contoh kita ya, saya nggak suka sama seseorang. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi orang lain. Jadi saya berusaha untuk bisa mengasihi seseorang supaya saya diberkati. Jadi bisa ya, kita berusaha untuk melakukan itu bisa. Tetapi itu hanya secara lahiriah, tidak sampai kepada peta kalik yang hilang. Jadi itu bagaimana itu harus mengubahkan, itu harus betul-betul menyadari ketika saya tidak suka kepada seseorang, itu adalah suatu dosa yang begitu jahat, begitu keji, yang sampai menyakiti hati Tuhan, bahkan menyalibkan Kristus. Harus sampai kepada situ, baru ketika kita bisa melihat seperti itu, kita akan melihat begitu sucinya hukum-hukum Tuhan, dan kita bisa menuruti hukum Tuhan itu lahir dari lahir dari kasih, bukan karena rasa takut. Jadi bagus sekali ya pelajaran kita ini memberikan kesadaran bahwa pertobatan itu harus betul-betul mengubahkan. Darah Kristus itu harus betul-betul mengubahkan bukan hanya secara luar lahiriah, tapi ke dalam hati kita, dan yang betul-betul peta kalik itu yang hilang diubahkan. Kita harus betul-betul melihat begitu jahatnya diri saya, dan hanya darah Kristus saja yang bisa mengubahkan. Terima kasih. Terima kasih dan puji Tuhan ya. Ini semuanya hanya dari Kristus yang bisa lakukan. Ini, aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan hanya dari Kristus kita bisa dilahirkan kembali, sama seperti pendeta bilang tadi. Hanya dari Kristus kita bisa bertobat, bisa menghasilkan buah yang baik. Hanya dari Kristus saja. Puji Tuhan ya. Baik saudara-saudara, pelajaran kita sampai sini, kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikutnya. Ini masih banyak yang luar biasa yang akan kita pelajari kembali ya. Bagaimana pertobatan yang sejati itu seperti apa. Puji Tuhan. Dan kita akan tutup dalam doa.